Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin memperkenalkan diri, nama saya Asep Sukarya dari SMKTI Garuda Nusantara, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan bagaimana belajar dari sinkron dan asinkron menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Mata pelajaran yang saya ampuh yaitu AIJ, Administrasi Infrastruktur Jaringan. Selanjutnya akan saya undang anak-anak untuk masuk ke Zoom Meeting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Pak. Masih sehat? Masih kuat? Alhamdulillah. Ya, situasi pandemi sekarang ini mudah-mudahan kita masih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberikan kesehatan dan kekuatan dan tentunya ketabahan. Anak-anak sekalian, di sini sudah ada Melan, Rival, Wita, Ari, Ade, Puja, Windy, ya, dan banyak lagi. Baik, silakan kalian bisa mengisi absensi, ya. Di sini Bapak linknya sudah akan Bapak bagikan linknya. Silahkan kalian bisa mengisi absen di link berikut. Memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa agar kegiatan pembelajaran ini berjalan baik dan lancar. Kepada KM, silakan pimpin untuk berdoa. Boleh, silakan. Sebelum mengawali kegiatan belajar mengajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Doa dicukupkan. Baik, terima kasih kepada KM Ade ya yang telah memimpin doa pada awal kegiatan pembelajaran hari ini. Baik, selanjutnya mari kita bersama-sama mendengarkan atau menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Pembahasan kompetensi dasar yang akan Bapak sampaikan pada hari ini yaitu materi firewall yang merupakan materi pengayaan ya. Firewall ini sebetulnya sudah disampaikan di awal semester 1, namun karena di awal semester 1 kita belum melakukan Zoom meeting, walhasil nilai kalian masih perlu remedial. Kompetensi dasar yang pertama adalah mengevaluasi firewall jaringan, kemudian mengkonfigurasi
firewall jaringan. Tujuan daripada pembelajaran ini diharapkan kalian sebagai siswa mampu menganalisis, mengkonfigurasi, ya, dan tentunya mengevaluasi firewall. Tidak lupa Bapak senantiasa selalu mengingatkan untuk selalu menjaga protokol kesehatan, terutama ya jaga jarak kalau kalian sedang di luar atau bepergian, kemudian menggunakan masker seperti yang Bapak selalu pergi kemana-mana selalu menggunakan masker dan tetap berada di dekat ya. Kalau ada misalkan ini tidak dilepas maksud Bapak, tetap Bapak pergunakan ya. Dan terakhir tentunya selalu cuci tangan. Baik, anak-anak sekalian, ya, karena ini materi pengayaan, tentunya kalian mudah-mudahan masih pada ingat ya, yang dimaksud dengan firewall itu apa. Boleh, silakan kalau ada yang mau menjawab, barangkali masih ingat firewall itu apa, atau tembok api itu apa. Saya, Pak. Boleh, silakan. Firewall pada jaringan merupakan sebuah sistem di mana sistem ini bertugas untuk mengatur lalu lintas jaringan komputer yang dianggap aman dan mencegah lalu lintas jaringan yang dianggap tidak aman. Baik. Baik, selanjutnya akan Bapak analogikan ya firewall. Mungkin analoginya ya sederhana ya, ini keseharian kalian, apalagi sebelum daring seperti ini ya. Kalian kalau berangkat sekolah menggunakan kendaraan baik itu motor maupun angkutan umum ya. Kemudian ceritanya begini, kalau saja disebut saja Amar nih, Bapak kasih sampel ya. Amar ini mau membayar SPP ya, dititipkan oleh orang tua Amar, ayah dan ibu, uang sebesar berapa untuk membayar SPP. Nah, kemudian Amar ini berangkat ke sekolah ya dengan tujuan untuk membayar SPP ke sekolah. Nah, namun ya seperti biasa sebelum bisa masuk ke sekolah, ya, di kita kan ada satpam ya atau mungkin guru piket. Amar tidak serta-merta bisa masuk begitu aja, harus diperiksa dulu. Bisa saja penyusup atau siswa lain menggunakan seragam TNI, nah makanya Amar diperiksa dulu, menunjukkan bukti-buktinya. Nah, setelah yakin bahwa Amar siswa TI, akhirnya satpam atau mungkin guru piket mempersilahkan Amar untuk masuk. Nah, kalau sudah masuk di dalam sekolah, ya Amar bisa langsung membayar uang SPP ke TU. Itulah analogi sederhananya. Nanti di sesi berikutnya akan Bapak bagikan share video analogi firewall ini. Nah, sekarang yang menjadi permasalahannya bagaimana ya, kalau tadi analogi Amar kan lolos. Bagaimana seandainya Amar bukan siswa TI? Apakah dikeluarkan atau disuruh pulang kembali atau ya karena atau kalau diibaratkan terus atau dibunuh atau dibagaimana, itu namanya kan analogi ya. Tadi Amar datang ke sekolah diibaratkan membawa data ya, kemudian menjalur jalanan itu rute jalur komputer, bisa kabel, bisa wireless. Yang dibawa Amar adalah data. Nah, sekarang permasalahannya ketika sampai di gerbang firewall, tiba-tiba benar Amar itu bukan siswa TI. Nah, yang menjadi permasalahannya, ketika benar-benar ini Amar bukan siswa SMK TI, apakah akan dihukum di tempat atau disuruh pulang kembali? Ya, permasalahannya, bagaimana jika data itu terkontaminasi atau membawa virus?
Ya, itu permasalahannya. Nah, untuk lebih jelas dan lebih menarik terhadap pembelajaran firewall ini, silakan kalian simak ya video pembelajaran berikut. Silakan simak. Baik ya, itulah tadi video pembelajaran. Sekarang kita lihat analogi yang barusan Bapak ilustrasikan. Tiba-tiba ada dulu ya firewall. Dan sudah menyimak video pembelajaran ya dan juga video analogi ya. Bagaimana, tertarik dengan video analogi atau dengan video pembelajaran yang Bapak suguhkan? Analogi ya, analogi itu Bapak bikin semenarik mungkin ya.
Nah, kalau tadi Bapak di analogi di awal contohkan Amar, ya kontradiksi dengan yang video Bapak buat, yaitu Siska ya. Tuh, aktor dan aktris yang Bapak tampilkan atau Bapak buat itu dari image dari internet ya. Tadinya Bapak mau mencontohkan salah satu kalian, cuman takut di antara kalian tidak setuju kalau dijadikan sampel analogi di sebuah video. Nah, kalau Bapak menawarkan, saya yakin kalian mau ya. Baik anak-anak sekalian, setelah kalian menyaksikan atau menyimak video pembelajaran tadi, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Boleh, silakan. Dengan firewall tersebut, ya baik anak-anakku ya. Selanjutnya yang menjadikan permasalahan ketika dari Bapak di analogi amat diibaratkan sebuah virus, apakah ini amal ini harus dipulangkan kembali atau bagaimana? Nah, tentunya dalam firewall ini ketika terjadi sebuah permasalahan data infeksi virus, kalau komputer kita pengamanannya atau firewall-nya update, sekalipun data itu terkontaminasi atau membawa virus, akan secara otomatis dibersihkan. Karena fungsi firewall di sini salah satunya adalah filtering, menseleksi. Ketika sudah yakin bersih, sudah yakin lolos, baru dipersilakan masuk. Banyak sekali ya fungsi daripada firewall di sini. Selain filtering atau mengecek, selain filtering, ada pula ya firewall di sini adalah mengontrol aktivitas. Untuk lebih memahami pembelajaran firewall ini, Bapak sudah membagi kelompok ya dari 32 menjadi 4 kelompok ya. 8 orang. Untuk alat dan bahan untuk LKPD, kalian bisa menyiapkan sebuah laptop atau PC, kemudian menggunakan boleh Windows, boleh Linux di OS-nya, kemudian VirtualBox jika diperlukan, kemudian paket tracer. Sederhana sekali alatnya. Kalaupun mau dipersiapkan sebagai sumber internet, boleh menggunakan sumber internet dari HP kalian. Ini linknya sudah Bapak siapkan. Bapak perpendek saja. Nah, silakan link LKPD. Link LKPD di sini. Silakan kalian bahas terlebih dahulu atau diskusikan terdahulu siapa yang akan nanti membuat presentasi, siapa yang nanti akan mengkonfigurasi, silakan. Ya, kalian lakukan seperti yang sudah-sudah, bagaimana caranya bekerja kelompok daring. Ya, kalian bisa menggunakan perangkat kalian, yaitu WhatsApp dengan video call-nya, atau mungkin Zoom meeting yang kalian punya, Telegram, silakan. Apapun caranya, selama itu untuk kekompakan kelompok, Bapak perbolehkan. Alat dan bahan tadi sudah Bapak utarakan ya, harus ada laptop atau PC, kemudian ya, jika sumber internet dari HP kalian. Baik, anak-anak sekalian, ya, tadi sudah disebutkan apa alat dan bahan yang diperlukan untuk mengerjakan LKPD tersebut. Silakan. Laptop, Pak. Kemudian apa lagi? Cisco. Terus laptop, kemudian aplikasi Cisco.
Pakai Windows atau pakai Linux ya? Ya. Nah, itu untuk alat dan bahan. Ya. Bapak kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan LKPD. Ya. Sambil menunggu waktu, ini hampir habis waktunya 27 menit ya. Nanti kita masuk di sesi kedua. Silakan kerjakan LKPD ya. Kalau sudah siap nanti presentasi. Nah, sebelum mengakhiri ini ya, masih ada waktu sekitar 2 menit lagi. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu, boleh silakan. Tanpa laptop tapi menghasilkan sesuatu yang memang lebih daripada yang punya laptop. Silakan, ketepatan waktu itu nomor 1 bagi Bapak. Absensi nomor 1. Ya. Sikap kalian nomor 1. Termasuk kalian di sini pun Bapak nilai. Siapa yang sering mengganggu, siapa yang hanya iseng-iseng saja, siapa yang etikanya kurang baik. Bapak nilai. Di sini Bapak akan lihatkan bahwa Bapak di sini menilai PD. Ya, di sini LKPD rubrik penilaian sikap kelompok. Nanti kalian bisa bilang ke Bapak, si A kurang bekerja sama, si B kurang bekerja sama. Baik. Ini ada rubrik penilaian ya. Bapak akan menilai kedisiplinan kalian, tanggung jawab kalian, kerjasama kalian, ketelitian kalian, dan kreativitas. Nah, selain itu Bapak juga menilai kalian, sikap kalian. Nah, dari awal pun Bapak menilai kalian. Nah, di sini integritas kalian, ya ikut nggak menyanyikan lagu nasional tadi, religius, ikut nggak tadi berdoa, ya. Nasionalisme, ya tadi ikut nggak menyanyikan lagu nasional pada negeri. Bapak menyimak melihat kalian, Bapak nilai. Kemudian kalian terlihat menggunakan masker tidak? Kalau tidak, oh berarti integritasnya masih kurang. Itu menggunakan masker, menjaga protokol kesehatan salah satu bukti integritas sebetulnya. Kemudian kemandirian, oh kalian harus mau belajar itu harus disuruh-suruh atau mengerjakan tugas itu harus disuruh-suruh. Itulah dibutuhkan aktivitas secara mandiri. Ya. Gotong royong kerja kelompok. Ya. Nah, absen. Presentasi ya. Terima kasih, nampaknya Bapak ngecek barusan 20 menit berlalu ya. Ternyata kalian sanggup atau mampu mengerjakan LKPD. Terima kasih, kalian ternyata ada kekompakan kelompok ya. Bapak lihat di sini ya, karena adanya kekompakan Bapak yakin kalian bisa mengerjakan LKPD ini. Sehingga nyaris terkumpul semua nih, ada beberapa kelompok, 4 kelompok, hampir sudah semua kelompok sudah terkumpul. Adapun nanti kalian, Pak, di kelompok saya ada yang kerja sama ya, nanti setelah presentasi boleh ya disebutkan, biar Bapak akan menilai kalian secara objektif. Ada kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang topologi dari firewall di Cisco Packet Tracer. Berikut adalah nama-nama kelompoknya, terdiri dari Ade Yuda Setiawan, Afrizal Gunawan, Afan Sandika, Ahmad Faik, Nur Diansyah, Arif Sigit, dan Asyaf Saifuddin. Silakan, laptop Ari kelompok 1 itu laptop yang memang langka. Silakan, bagaimana proses bekerja dari firewall ini dalam setting firewall di dalam Cisco. Jadi sebelum masuk ke konfigurasi, kita masuk ke alat dan bahannya terlebih dahulu. Untuk alat di sini kita memakai buku dan bahannya memakai Cisco Packet Tracer. Silahkan. Bagaimana proses kerjanya? Topologi, silahkan.
Di sini ada topologinya yang terdiri dari server, router, switch, dan 2 PC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Daniati. Saya perwakilan dari kelompok 4. Saya di sini akan menyebutkan nama kelompok saya dan anggotanya. Bapak. Selama kerja kelompok mengerjakan LKPD, siapa yang tidak ikut bekerja sama? Semuanya pada ikut, Pak, kalau di kelompok Mutia mah. Dari kelompok Kerja lain, kelompok. siapa yang tidak mengerjakan LKPD ikut bekerja sama? Baik, silakan. Kelompok 1, bagaimana kerja kelompoknya? Ikut semua? Kelompok adik? Kelompok Ari silahkan. Kalau nggak salah Ari kelompok 1 dari karena huruf A. Ya. Silakan aktifkan suara yang mau menjawab pertanyaan Bapak. Ya. Siapa yang tidak Semua, ikut? Pak, kelompok 1. Kelompok 1 ikut semua. Kelompok 2 silahkan. Siapa yang tidak ikut ada dalam kerja kelompok LKPD? Boleh silahkan. Kelompok 2 siapa yang tidak ikut mengerjakan LKPD? Kelompok 2 siapa yang tidak mengikuti atau melaksanakan kerja kelompok LKPD? Ikut semua kelompok 2 ikut bekerja sama. Nah, acungkan jempol kalian bahwa kelompok 2 ikut semua. Ikut semua? Kelompok 3 siapa yang tidak mengikuti kerja kelompok? Baik, Wita, aktifkan suara kamu. Wita, aktifkan suaranya. Baik, Bapak lihat. Dari tadi Wita cengengesan melulu ya ketika ada presentasi. Apa yang lucu, Iya, Pak. Wita? Wita, apa yang lucu, yang kamu ketawain apa? Enggak, Pak. Ini lagi ada Apa yang lagi lucu? ada adik. Ya, makanya ketika ikut pembelajaran ini, Bapak mohon ya, siapkan segala sesuatunya, segala gangguannya, ya, untuk kedepannya. Jadi jangan sampai ketika ada yang presentasi, ketika Bapak menyampaikan materi, asik sendiri. Jangan diulangi ya untuk kedepannya ya, Wita ya. Baik, terima kasih. Ini ada Yuda. Ada Yuda. Adek kelompok berapa adek? Aktifkan suara adek. Ya, Pak. Adek kelompok berapa? Kelompok 1, Pak. DKM bukan di sini. Ya, Pak, betul. Baik. Bapak lihat ya dari menyimak, menyaksikan dari awal bahwa Bapak sudah menyampaikan di sini ada penilaian sikap, penilaian kelompok. Ada sebagai KM kurang mampu atau kurang bisa memberikan tauladan pada teman-teman Ade. Ade kelihatannya diam terus, tidak ada instruksi, tidak ada apa-apa. Mana kurang senang mengikuti pembelajaran AIJ? Atau bagaimana Ade? Coba jelaskan. Ade silakan aktifkan suaranya. Bapak nanya, apakah
Kurang senang mengikuti pembelajaran AIJ? Senang, Pak. Ya, harusnya kalau merasa senang, Ade sebagai pimpinan kelas di sini menginstruksikan kepada teman-teman ya, mengikuti presentasi dengan baik. Tapi Ade sendiri Bapak lihat kelihatan acuh-acuh saja. Ya. Jadi di awal Ade udah memimpin berdoa. Dan Bapak pikir semuanya bisa ikut arahan Ade. Tapi setelah berjalan Ade kelihatan cuek-cuek saja. Masih siap jadi KM Ade? Baik, siap, Pak. Ya. Untuk pertemuan selanjutnya Bapak mohon sebagai ketua kelas ya untuk lebih meningkatkan kreativitas, apalagi Ade sebagai KM ya di sini harus bisa membawa teman-teman Ade mengikuti pembelajaran. Bukan hanya pembelajaran AIJ ya. Pembelajaran lain pun mohon dikondisikan. Ya. Jangan sampai ya terjadi seperti barusan, ada yang asik presentasi, ada yang asik main-main. Nah, sekarang itu apalagi di situasi seperti ini ya, siswa itu belajar mandiri. Ya. Siswa belajar mandiri, semua materi guru membuat, merancang, yang mempelajari adalah siswa. Karena itu terbalik. Kalau dulu guru tampil terdepan, memberikan materi, karena situasi seperti ini, sekarang siswa yang belajar mandiri. Sekarang banyak fasilitas, banyak sarana, ada internet. Ya. Guru di sini fungsinya memberikan asesmen penilaian. Bagaimana dengan sikap kalian, dengan pengetahuan kalian dari materi yang sudah kalian pelajari, keterampilan kalian yang sudah dibimbing melalui LKPD atau mungkin tugas-tugas. Ya, kita dapat menyimpulkan bahwa praktek firewall menggunakan aplikasi seperti Cisco atau mungkin VirtualBox ternyata bisa mudah ya. Artinya mudah di sini tentunya setelah kalian ada basic atau sudah mempelajari sebelumnya. Jadi tidak ada alasan Pak tidak punya komputer, tidak punya laptop. Sesungguhnya kalau memang ada keinginan kemudian kalian paham materi dari selai lembar atau selembar buku pun, asalkan kalian mampu dan berkeinginan presentasi, ya Bapak izinkan. Masih ya, hasil-hasil cukup mencengangkan. Kelompok 4 terbaik dalam hal teknologi, kelompok 1 terbaik dalam hal konvensional dalam presentasinya. Refleksi hari ini anak-anak sekalian, Bapak mau bertanya, tolong dijawab semuanya. Materi apa yang telah kita pelajari hari ini? Firewall. Kemudian apa lagi? Boleh, kalau ada kendala audio boleh chatting ya, boleh melalui fasilitas chat. Firewall, jenis-jenis ya, fungsi, cara kerja, Konfigurasi, analogi. Ya. Baik ya. Kemudian hal apa yang paling berkesan dari pembelajaran hari ini, dari materi hari ini? Yang paling berkesan dari awal sampai hingga menjelang akhir ini, apa yang paling berkesan menurut kalian? Presentasi yang tadi. Presentasi yang tadi ya, cukup berkesan di luar dugaannya. Presentasi kelompok 1 ternyata dia mewakili konvensional sedunia, tapi itulah Bapak, respect ya, bagus kalian. Jadi ya kehabisan akalnya tuh presentasi itu bisa dengan laptop manual. Kalau dengan analogi yang tadi disuguhkan bagaimana? Sangat bagus, Ya. Pak. Bagus, Pak.
Tertarik dengan analogi seperti itu ya. Nah, kalian pun bisa membuat ketika nanti suatu saat, bukan suatu saat ya, kedepannya masih ada presentasi lain. Silakan kalian buat sekreatif mungkin. Kalau kalian punya laptop, silakan dengan kreativitas laptop kalian, dengan aplikasi PowerPoint terutama ya. Ada animasi-animasi tertentu yang memang sederhana namun berkesan. Atau misalkan presentasi tanpa alat digital. Silahkan kalian kumpulkan, entah itu pakai poster atau buku, silahkan, penting kami atau yang para audien melihat presentasi dengan bagus. Berlembar-lembar kertas, ada speakernya, boleh tampilkan seperti ini, tampilkan seperti ini, bagus, tidak masalah. Ya, intinya presentasi itu menyampaikan ini poin, kekuatan poinnya di mana, gitu ya. Dan ketiga yang akan Bapak ajukan, ya, materi apa yang belum dipahami pada pembelajaran hari ini? Apakah sudah paham semuanya atau belum? Paham, Pak. Insya Allah paham, Pak. Sudah paham ya. Karena ini materi pengayaan, tentunya materi yang sudah diberikan ya. Kalau dulu lewat Google Classroom, artinya penjelasan Bapak tidak hidup atau tidak live seperti sekarang, tapi dengan adanya Zoom meeting ini, ya, pembelajaran terkesan menarik. Selain kalian bisa bertatap muka dengan Bapak secara langsung, dengan teman-teman kalian, dengan Zoom meeting ini, Bapak sekalian, untuk lebih memahami pembelajaran setelah kalian mengerjakan LKPD, ya, akan Bapak berikan juga tugas evaluasi ya, biasa di Google Form ya. Ini Bapak akan share linknya di Google Form. Yang pertama, untuk kuis pengetahuan atau tugas pengetahuan, Bapak namakan kuis ya sebagai evaluasinya. Karena udah terbiasa kita nih. Intinya buat evaluasi ya. Bapak akan langsung share di grup. Sekalian, sebelum menutup sesi meeting hari ini, ya, Bapak mohon kepada KM atau perwakilan dari kelas ini untuk memimpin doa. Ya, kalau ada hal yang memang mau ditanyakan setelah sesi ini, boleh kita berkomunikasi di grup. Adek sebagai KM mungkin ya di kelas ini. Mana Adek? Silakan aktifkan Dek. Baik, Pak. Muka Adek harus tampil di depan. Nah, boleh seperti ini. Baik, Pak. Suaranya mohon diperjelas ya. Yang lain boleh di mute dulu. Hanya Adek dan Bapak mungkin yang mengaktifkan suara. Silakan. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, pembelajaran hari ini sudah beres. Mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan yang kami harapkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, doa selesai. Berdoa dicukupkan. Baik, terima kasih ya. Alhamdulillah doa kita berbarengan dengan suara azan. Mudah-mudahan ini pertanda baik ya, menimbulkan kesadaran setelah ini kita melaksanakan sholat Jumat.